Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala SMKN 5 Kota Bekasi, Bapak R. Prawoto Hari Wibowo MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru rekan sejawat di SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif oleh saya Bapak Ibu Anita Damayanti, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu di Jumat pagi yang berkah ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bagaimana konsep inti budaya positif, ya, yang dimulai dari bagaimana perubahan paradigma belajar yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana memanusiakan manusia, membimbing anak mencapai kebahagiaan sejatinya sebagai seorang anggota individu dan anggota masyarakat. Kemudian disiplin positif, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, serta motivasi perilaku manusia. Ini ruang lingkup yang nanti akan kita diseminasikan, Bapak. Berikutnya, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebagai seorang pendidik, biasanya kita cenderung mengambil posisi alih sebagai seorang superior, gitu ya. Kita di posisi yang relasi kuasanya lebih besar daripada siswa, begitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi di sini ada yang guru untuk mengontrol murid. Terus bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bagaimana anak kita kontrol Bapak Ibu, semua perilakunya kita kontrol sebagai seorang guru, yaitu di belakang tadi kelihatan ya. Nah, di sini ada miskonsepsi antara teori stimulus respon dengan teori kontrol ya. Di mana yang SR ini, yang stimulus respon adalah realitas kebutuhan anak sama. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita berbeda. Nah, ini teorinya Bapak Ibu bisa dibaca dari awal sampai dengan akhir ya Bapak Ibu. Oke. Terus berikutnya Bapak Ibu, tadi upaya-upaya kita di menerapkan budaya positif dalam diri seorang anak itu tidak lepas dari disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Disiplin berasal dari kata ini, artinya belajar Bapak Ibu, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya Bapak Ibu agak lemas hari ini ya. Iya, belum makan Bu. Iya, kasihan ya Bu. Oke, baik. Kita yel dulu deh. Ya. Coba Bu Dewi dipimpin, Bu Dewi. Salam guru penggeraknya. Ayo, semangat Bapak Ibu. Guru penggerak. Sejatinya di dalam diri kita ada 3 komponen yang sangat bermakna ya Bapak Ibu ya. Tadi belajar, bergerak, bermakna. Itu konsep diri yang harus kita miliki Bapak Ibu. Oke. Nah, ini bagaimana nilai-nilai kebajikan bisa kita bisa kita tumbuh kembangkan dalam diri seorang anak Bapak Ibu, mulai dari rasa pedulinya, rajin, integritas, rasa hormat, sampai dengan gotong royong, rendah hati dan bahagia. Ya. Sampai dengan keteguhan hati dan pengertian Bapak Ibu. Tugas guru bagaimana menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri seorang murid. Oke. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku siswa dikontrol oleh bagaimana dia kebutuhannya, ya. Dimotivasi oleh
kebutuhan dasar manusia yang mungkin belum dipenuhi, sehingga akan berefek kepada bagaimana dia bersikap dan bertingkah laku, Ibu Bapak, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita melihat anak melakukan respon yang tidak kita harapkan, kemungkinan saja ada kebutuhan dasar di dalam dirinya yang belum terpenuhi, Ibu Bapak. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi pangan, sandang, papan, serta keamanan dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ya, mungkin nanti kita akan melihat contoh kasus Ibu dan Bapak, atau Ibu dan Bapak pernah mengalami menangani siswa yang bermasalah, yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan misalnya, artinya ada motivasi intrinsik dalam dirinya, di mana ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, itu mungkin yang harus kita pahami, Ibu dan Bapak. Ya. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 tadi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya kan? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman serta ingin mendapatkan penghargaan, ini sama Bapak Ibu. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Sama-sama yang yang menimbulkan perilaku manusia itu, kalau menurut saya menimbulkan ketergantungan. Jadi bagaimana caranya kita kepada siswa menumbuhkan perilakunya itu berdasarkan motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan itu sama saja dengan motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Jadi semestinya kita menjadikan anak adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilainya, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan bagaimana 5 posisi kontrol guru ketika kita menghadapi suatu masalah di dalam kelas atau di luar. Yang manakah diri kita, ya tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa kita ulang lagi untuk merefresh kembali. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, dan terakhir yang manajer, Ibu Bapak. Ya. Sulit sekali rasanya mungkin untuk membuat yang manajer. Kita bisa berlatih untuk itu, ya kan? Nah, awal-awal biasanya kita memilih sebagai, biasanya kita lakukan adalah sebagai penghukum. Nah ini Ibu dan Bapak. Ini yang kadang dilakukan oleh seorang guru, gitu ya. Dahulu mungkin saya juga seperti ini, Ibu dan Bapak. Kadang-kadang menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Jadi lebih kepada menekan murid. Ya, guru menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti kamu saya hukum. Kamu selalu saja salah. Imbasnya apa? Anak jadi merasa pendendam, Ibu dan Bapak. Ya, merasa pendendam. Oh, kalau ketemu wanita, kan saya pasti dikasih hukuman. Itu yang saya rasakan, Bapak. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini suaranya lembut, tapi menyakitkan Bapak dan Ibu. Menyakitkan bagi hati anak itu. Ya kan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, jadi tajam gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa dihindari Ibu dan Bapak, karena tetap saja anak akan merasa tidak nyaman. Kesalahan-kesalahan itu. Yang berikutnya teman. Nah ini banyak nih. Kadang-kadang memang yang guru-guru baru ya, merasa masih muda-muda, kadang seperti ini. Iya. Selanjutnya di posisi teman ini ada positif dan negatif, Ibu dan Bapak. Anak merasa lebih dekat dengan guru, tapi ada timbul ketergantungan di situ. Ketika nanti gurunya tidak ada, saya nanti akan bergantung ke siapa? Siapa guru yang akan saya bisa ajak sebagai teman dan lain-lain, begitu kira-kira ya. Jadi ada sifat ketergantungan di situ. Yang keempat adalah pemantau. Nah biasanya kita hanya menyuruh anak, misalnya anak yang terlambat, tolong siram bunga, misalnya, tolong bersihkan WC, kita melihat dan mengawasi, itu berarti posisi sebagai pemantau.
gitu ya. Yang terakhir mungkin ini yang ideal, yang mungkin agak butuh proses panjang untuk menjadikan guru seperti ini. Karena sifatnya terakhir adalah sebagai manajer, di mana bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu kira-kira. Ada di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Manajer. Setelah kita ngikutin ini, Iya, jadi kita tahu ternyata ini yang tepat. Iya, yang kita bisa betul, Mbak. menerapkan. Iya, betul. Sebenarnya Mak, yang tempat ke bawah kita pakai. Iya, selalu ya. Karena Yang itu tahu ya kan. imbasnya biasanya lebih cepat ya, Nah, efeknya lebih ini cepat. hal baru yang kita Impactnya. dapat ternyata. Iya, betul. Saya juga baru sadar setelah mengikuti ini. Iya. Bagaimana Bu Endang dari 5 posisi kontrol ini? Karena Bu Endang lebih sering berhadapan dengan siswa-siswa terutama yang melanggar tata tertib. Kalau Menurut Bu Endang seperti apa? Kalau 3-4 ya pastilah kita lakukan secara tidak langsung. Iya. Dari menghukum, memantau, teman, semua dilakukan. Cuma kalau untuk manajer kan bisa ke arah situ. Cuma tadi kadang-kadang setiap siswa itu kan diperlakukan dengan berbeda. Mungkin dari latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda. Ada yang diperlakukan dengan lembut. Walaupun kita ngomong sedikit tiba-tiba nangis, kayak tadi. Kamu kenapa? Jadi domolok dan nangis kan. Ya, apa? Ada yang dikasih tahu, dimarahin, tetap aja. Jadi kembali lagi bagaimana kita melakukan kebijakan itu aja. Baik. Karena tadi ya pada dasarnya ada 2 motivasi yang perlu kita tumbuhkan adalah dari dalam diri si anak. Itu dia. Ekstrinsiknya itu harus lebih kuat motivasi intrinsik. Karena kalau ekstrinsik dari luar Iya. tetap pasti ada mengandung unsur paksaan dan menimbulkan ketergantungan. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Nah, mungkin tadi ini yang tadi diusulkan oleh Bu Ratna, saya sepakat sekali bahwa guru-guru dan wali kelas khususnya bisa membuat bagaimana kesepakatan kelas. Selanjutnya guru mata pelajaran bisa membuat semacam kesepakatan belajar, dan di akhirnya itu akan menjadi sebuah keyakinan. Ya, keyakinan kelas ya ataupun keyakinan belajar gitu ya. Itu yang tadi bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Ya, kalau kesepakatan itu timbul dari ide-idenya sang guru. Nah, setelah keyakinan itu bisa diyakini oleh anak. Jadi motivasi intrinsik dia mematuhi segala sesuatu, bagaimana dia bisa berkomitmen, inilah yang harus kita bangun Ibu dan Bapak, keyakinan kelas ini. Oke. Ini segitiga restitusi. Jadi ketika kita menangani masalah apapun itu, ada baiknya kita mengikuti ketiga tahapan ini. Ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu, artinya kita tidak terlalu menyudutkan ketika anak melakukan kesalahan. Yang kedua, bagaimana validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak marah ataupun melanggar sesuatu, kita validasi Bapak dan Ibu, Anda bisa saja marah, tapi tolong diluruskan perilaku dia yang seperti itu. Yang terakhir, keyakinan kelas. Jadi ketika kamu membolos, kamu lompat pagar, kamu terlambat datang ke sekolah, apa keyakinan kelas yang semula kita sudah buat yang kamu langgar? Jadi kita kembalikan lagi ke si anak Bapak Ibu, bagaimana dia nanti bisa jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dengan meyakini keyakinan kelas, yang bisa menjadi nanti untuk mendorong keyakinan sekolah dari mulai keyakinan kelas. Oke, ini Bapak dan Ibu yang tadi menstabilkan identitas. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu akan menghadapi anak gitu ya, mohon proses ini bisa dilalui segitiga restitusi. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang harus kita yakini. Contoh mungkin dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu dan lain-lain. Menanyakan keyakinannya bahwa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Ketika anak datang terlambat,
Berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Berarti keyakinan kelasnya mungkin disiplin. Membuang sampah misalnya harus pada tempatnya, gitu ya. Artinya dia harus menjaga kebersihan dan lain-lain. Oke, nah ini saya punya kasus Bapak dan Ibu kemarin. Azril datang terlambat ke sekolah. Setelah percakapan terungkap bahwa ia bosan Bapak Ibu dengan rutinitas sekolah. Kemudian ia beralih ke main games online. Akibatnya sampai larut malam ia main games, waktu tidurnya berkurang sehingga bangun kesiangan. Itu yang sering kita dengar ya Bu Enda, anak pasti bilang kesiangan, ketiduran dan lain-lain gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana nanti video ini, keyakinan kelas apa, serta bagaimana posisi guru dalam video tersebut, ya kan? Apakah sudah menunjukkan yang ideal? Ya, silakan Bapak Ibu cermati. Azril, selamat pagi. Azril, hari ini kamu ada ke sekolah? Baru prestasi yang tadinya baik saja. Apakah itu suatu kebiasaan yang baik kira-kira menurut kamu keyakinan apa yang kamu lakukan di situ? Jadi kamu tidak disiplin gitu ya. Oke, apakah itu sering kamu lakukan, Azril? Apakah rumah kamu jauh Azril dari sini, dari sekolah? Kira-kira berapa menit perjalanannya dari rumah ke sekolah? Tadi kamu tiba di sekolah pukul 6.50. Itu berarti kamu berangkat ke rumah pukul 6.20. Kenapa kamu datang terlambat dan bangun siang seperti itu, Andri? Gak ada. Kenapa kamu begadang? Apa kamu kerjakan tugas? Hingga malam sehingga waktu tidurmu terganggu ya. Menurut kamu itu kebiasaan yang baik? Tidak ya. Oke, kalau begitu menurut kamu apa yang sebaiknya kamu lakukan supaya ke sekolah tidak terlambat lagi? Tidak mengulangi Apa yang kamu biasakan salah dan kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut, gitu ya. Apakah itu bisa dijadikan kebiasaan yang baik, Azril, setelahnya? Ya, berarti nanti kedepannya kamu harus lebih hadir di sekolah tepat waktu ya, tidak terlambat lagi. Apakah kamu bisa menjaga konsistensi itu, Adril? Baiklah. Oke, berarti kira-kira setelah kamu akan hadir ke sekolah tepat waktu, kira-kira apa lagi, Adril, yang bisa menjadikan kamu lebih baik setelah ini? Supaya kamu datang ke sekolah tepat waktu ya. Nah, luar biasa ya, kamu sudah menyadari bahwa kebiasaan datang terlambat ke sekolah itu adalah kebiasaan yang kurang baik. Kamu menyadari dan kamu memberikan konsisten
Nanti setelah ini akan hadir tepat waktu ke sekolah. Apakah bisa dimulai hari ini, April? Bisa. Oke, baiklah. Sekarang kamu telah belajar bahwa datang tepat waktu ke sekolah, hadir di sekolah dengan disiplin adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan itu menjadikan budaya positif dalam diri kamu, sehingga kedepannya nanti kamu akan menjadi anak yang lebih sukses. Ya. Baik. Oke, dari kasus satu tadi, Bapak dan Ibu, saya ingin minta pendapat Bapak Ibu. Apakah di situ sudah terjadi proses restitusi yang baik dan di manakah posisi kontrol guru tersebut? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya, silakan Maji. Oke, terima kasih narasumber CGP. CGP tahap 11 dari Kota Bekasi, Ibu Anita Damayanti SPD MPD. Saya mengambil satu intisari dari apa yang telah dipaparkan dan video yang tadi ditayangkan berkaitan dengan penanganan siswa terhadap keterlambatan siswa. Di sini apa yang dilakukan oleh Ibu CGP dalam video tadi itu sudah menggambarkan satu tindakan penerapan disiplin positif yang mana posisinya di situ guru menempatkan sebagai manajer. Kan ada 5 tadi ya Bu ya, yang kita simak dari paparan tersebut. Nah, di situ guru memposisikan dirinya sebagai manajer, di mana guru tidak menghakimi siswa, tidak menjudge siswa. Ya, keterlambatan siswa itu tidak dijudge ini karena kamu begini-begini, dan disampaikan dengan bahasa tentunya bahasa seorang ibu. Pertama dia di situ merangkul, menanyakan dulu apa sih yang melatar belakangi kamu ini terlambat, gitu kan, satu di situ. Nah, selanjutnya guru juga di situ dia meminta bagaimana nih dengan keterlambatan kamu, apakah kamu bisa memperbaiki dengan akar masalah tadi. Kamu kesiangan karena kamu tidurnya terlalu larut malam sehingga bangunnya agak siang. Apakah bisa kamu merubah kebiasaan yang tadi yang menurut yang berdampak tidak bagus, kurang baik pada kegiatan kamu? Apakah kamu bisa mencoba ataupun berusaha memperbaiki atau mengubah cara kamu tadi itu menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi, seperti tidur lebih awal, tetap tidak meninggalkan kewajiban. Itu yang saya tangkap dari komunikasi ataupun interaksi antara peserta didik dengan ibu tadi. Selanjutnya di situ juga ibu juga tidak menjatuhkan siswa ataupun peserta didik yang tadi, dan tidak membuat dia merasa bersalah, ya kan, di situ. Nah, selanjutnya saya juga melihat adanya satu pemberian motivasi sehingga anak merasa dihargai. Oh iya, tidak dibenarkan, guru tersebut tidak membenarkan, tapi guru tersebut tentunya di situ memposisikan dirinya bahwa orang tuh pasti ada salahnya. Nah, dari kesalahan itu ya, bukan pembenaran, sekali lagi bukan pembenaran yang dilakukan oleh guru itu, tapi bagaimana dia memberikan motivasi supaya anak itu bangkit, ternyata saya juga bisa, gitu kan, dengan arahan-arahan yang diberikan oleh ibu guru tadi, gitu kan. Nah, di sini saya mengapresiasi dan saya juga mengambil pembelajaran banyak dari sini. Ternyata selama ini apa yang saya terapkan ke siswa saya itu masih perlu adanya peningkatan dengan mencontoh atau menerapkan posisi kita dalam penerapan disiplin positif ini sebagai setingkat lebih tinggi dari posisi 4, yaitu konsekuensi menjadi pemantau menjadi manajer berbeda. Terima kasih, saya sangat jelas dengan pemaparan yang Ibu sampaikan, berikut contoh yang ditampilkan juga. Semoga menginspirasi buat guru-guru ataupun warga sekolah lainnya untuk lebih
mengedukasi ya, lebih mengedukasi, kreatif lagi, berinovasi lagi dalam menerapkan disiplin positif untuk kemajuan satuan pendidikannya. Terima kasih. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu kalau sudah bisa mencerahkan. Iya, Mak. Baik, terima kasih Bu Ajida. Nah, ini ya Bapak Ibu yang setiap hari kita lakukan. Yang setiap hari kita lakukan program penegakan disiplin dan pagi menyambut siswa ya, supaya kita bisa menjadi bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik, membangun konsistensi, komitmen diri dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak berdasarkan keterpaksaan tadinya ya. Oke, berikutnya ada yang 2. Oke, yang kasus 2 ini kemarin ketika Bu Dewi menemukan memergoki Rafli membonceng Yaser, ya, yang ternyata merokok gitu ya, Yaser yang merokok, Rafli yang mengendarai sepeda motor karena Yaser itu baru mengalami kecelakaan, ya kan? Kemudian dia melihat Yaser itu merokok dan memberikan rokoknya untuk bergantian dihisap gitulah oleh Rafli. Itu kira-kira Bapak Ibu pada saat berangkat ke sekolah gitu ya, ini biasa problematika remaja pria, remaja laki-laki gitu ya, yaitu merokok. Mari kita lihat video yang berikutnya Bapak Ibu. Selamat pagi ya Rafli. Rafli, kemarin saya melihat guru yang memergoki kamu adalah orang ke saya bahwa kemarin saat berangkat ke sekolah kamu kelihatan sedang merokok. Apakah itu betul Rafli? Kenapa kamu merokok tadi berangkat ke sekolah? Saya ya kamu mengendarai sepeda motor ya. Sebenarnya itu saya mungkin saya biasa itu yang sakit semua motor kalau Yaser saya lalu Yaser itu mampu itu kayak saya itu kayak tahu juga saya kasih berarti sebenarnya mau Kamu menyadari bahwa tindakan merokok apalagi ketika kamu memakai seragam sekolah ya kan, itu suatu perbuatan yang keyakinan apa, keyakinan apa yang kamu langgar ketika kamu merokok. Oh, kamu paham ya bahwa merokok itu merugikan kesehatan. Kedepannya akan seperti apa Rafli? Saya akan mulai mengurangi merokok dan juga tidak merokok ketika menghabis dalam sekolah dan jam sekolah. Oh begitu, jadi kamu paham ya bahwa kedepannya kamu akan berjanji akan meningkatkan budaya positif dalam diri kamu, tidak merokok lagi ya, karena itu salah satu perbuatan yang akan merusak organ paru-paru kamu Rafli. Apakah kamu menyadari itu? Iya betul. Oke, baik. Oke, kedepannya berarti kamu berjanji dalam diri kamu akan selalu mentaati menjaga kesehatan diri kamu ya, supaya kamu kedepannya akan menjadi dan bisa sukses di dunia nanti. Oke, baik. Terima kasih Rafli atas kejujuran kamu ya. Ya, nah ini foto-fotonya Bapak Ibu. Ketika kalau pagi saya berusaha untuk datang jam 6 sampai ke sekolah. Itu motivasi yang mulai saya bangun dalam diri saya. Jadi apapun pekerjaan yang belum beres di rumah, tetap saya harus berangkat jam 6. Nah, saya nggak tahu, pokoknya jam 6 saya harus tiba. Makanya saya selalu ketika merasa terpaksa datang ke sekolah itu kan sangat berat Bapak Ibu. Nah, saya berusaha menumbuhkan motivasi dalam diri saya. Saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban di sini. Itu lebih ringan Bapak Ibu. Sadar ya. Ya, walaupun agak masuk angin sedikit, buat lagi minum tolak angin. Ini kira-kira Bapak Ibu ya. Ya, oke. Mungkin saya butuh yang ingin berpendapat Bapak Ibu pada kasus 2. Bu Karsina mungkin, Bu Karsina. Silakan Bu. Ya, baik, untuk kasus yang merokok tadi ya. Iya. Ya, itu baik karena siswa
siswa tersebut sudah menyadari akan bahayanya merokok. Nah, dari pihak sekolah mungkin Rafli adalah salah satu yang menyadari. Bisa jadi masih ada Rafli yang lain yang belum menyadari. Jadi mungkin kita dari pihak sekolah lebih baik kita mensosialisasikan secara meluas bahaya merokok dan dijadikan Rafli sebagai model untuk menceritakan ke teman-teman. Jadi pesannya bukan dari guru yang mendoktrin siswa atau peserta didik, tapi dari peserta didik itulah menyadari bahwa merokok itu tidak baik. Mungkin itu dari dampak negatif yang sudah disadari oleh peserta didik, mungkin insertnya ke teman yang lain lebih mudah daripada kita sebagai guru, karena biar bagaimanapun biasanya informasi saran dari teman-teman yang satu frekuensi itu lebih insert, lebih nyambung. Barangkali itu Bu Anita untuk kedepannya Bapak Ibu guru semua bisa menjadikan Rafli sebagai model untuk mensosialisasikan betapa bahayanya merokok bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Demikian Bu Anita. Menurut Bu Karsina, posisi guru tadi itu ada di posisi yang mana, Bu? Posisi yang mana? Ya kita pemantau, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah atau manajer? teman dan cenderung manajer. Oh, gitu. iya, Jadi ada double. dua. Iya. Ya, jadi ada teman dan manajer. Kalau teman itu kan yaitu kolaborasi dengan si Rafli, dan manajer bahwa kita tuh mengarahkan. Jadi kita nggak mendoktrin. Sekarang udah nggak eranya Bu mendoktrin siswa. Kalaupun kita mau ada mungkin ya antara bapak ibu seperti itu, mereka itu akan mendendam dan itu pasti ya. Jadi ini ke manajer dan teman, ada kolaborasi di situ Bu Anita. Oh gitu ya. Menurut Ibu sudah benar ya Bu? Sudah, tindakan itu sudah tepat. Ya, alhamdulillah Ibu dan Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Karsina. Beri aplaus Bapak Ibu buat Oke Bapak Ibu, ini penerapan disiplin. Mungkin nanti ke depannya kita akan lebih masif ya Bapak Ibu. Tadi menimbulkan bagaimana motivasi intrinsik untuk komitmen dan sadar terhadap keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Oke, ini ya Bapak Ibu, setiap pagi bersama Bu Enda. Bu Enda ada Bu Enda? Iya, selalu Bu Enda. Ya, saya sering sekarang tahu sekarang bagaimana rasanya jadi Bu Endang gitu ya. Menemani Bu Endang setiap hari. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin perlu kita terus kita galakkan Bapak Ibu, terus kita lakukan untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Iya, baik Bapak Ibu. Itu terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mungkin saya butuh satu orang untuk yang menyampaikan apa intisari refleksi dari kegiatan kita hari ini. Mangga Bapak Ibu. Bu Nita kayaknya cocok PP. Oh iya. Silakan Bu Nita. Di depan Bu Nita. Penanganan siswa. Ya, alhamdulillah kita dihadiri oleh perwakilan satu orang guru BPBK, Ibu dan Bapak. Silakan Bu Nita. Ya. Yang saya Pak izin Ya. Izin Bu Anita, izin Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormati Bapak Ibu Guru. Dari pemaparan yang tadi Bu Anita sudah jelaskan gitu. Kalau saya melihatnya dari posisi BK ya boleh Bu ya? Boleh. Izin, kalau BK itu memang bukan memberikan nasihat. Jadi kami itu pasti selalu nanya, menurut kamu solusinya apa? Kami selalu bertanya gitu. Jadi membiarkan anak-anak supaya mandiri dan mereka bisa menggali masalahnya sendiri, dan kami guru BK itu membantu mereka mandiri untuk menyelesaikan permasalahan sendiri Bu, dengan opini dari mereka sendiri gitu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk penanganan permasalahan siswa tadi ada tipe penghukum juga ya Bu ya. Mungkin kalau saya pribadi ada kalanya memang kita harus cari tahu dulu, pasti harus cari tahu siswa itu kenapa seperti itu. Tapi ada saatnya juga guru boleh gitu ya Bu ya, manajer juga, penghukum juga gitu, karena ternyata ada anak-anak yang memang ngetes gurunya gitu. Ada anak-anak yang memang ngetes gurunya nih, karena dia coba-coba
Dan kalau misalnya tidak dibiarkan, kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, dia akan membawa teman-temannya ke hal-hal yang kurang baik tadi gitu. Apalagi anak-anak ini kalau saya lihat Bu, asertifnya itu rendah sekali Bu. Gitu. Asertifnya rendah sekali, mereka ya ikut aja gitu. Yang penting mereka bisa nongkrong bareng gitu, bisa seperti memperlihatkan aktualisasi diri mereka dengan nongkrong-nongkrong itu. Jadi menurut saya manajerial itu memang harus sekali, tapi harus ada penghukumnya gitu Bu, sebagai konsekuensi, dan memberikan aturan juga kepada siswa bahwa sekolah itu punya aturan yang harus ditaati. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala sumbang sarannya, gitu ya. Mungkin dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu memperlakukan siswa-siswi kita, murid-murid kita di sekolah mungkin dengan lebih tadi manusiawi, ketika memanusiakan manusia gitu mungkin ya, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Ibu Bapak.